Haleluya, haleluya. Biar kehendak-Mu Engkau kerjakan di dalam hati kami. Biar kehendak-Mu kami kerjakan di dalam keseharian kami. Termasuk pagi hari ini Tuhan. Ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolong kami. Biar setiap kami boleh memberikan tanah hati yang terbaik. Supaya benih firman itu tertabur, tertanam di dalam tanah hati yang terbaik. Sehingga iblis tidak mencurinya. Dunia dengan segala kenikmatannya tidak menekan benih itu. Tetapi benih itu boleh berakar kuat, bertumbuh dan menghasilkan buah. Pada akhirnya melalui kehidupan kami nama-Mu dimuliakan. Tolong setiap kami Tuhan, kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi ketika kami pulang dari rumah Tuhan ini, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, menghidupi setiap firman yang kami dengar. Terpujilah nama-Mu, tolong hamba-Mu, bukan dengan kuat dan gagah, bukan dengan kepandaian hamba-Mu Tuhan. Hamba minta roh-Mu, urapan-Mu, hikmat-Mu yang menguasai hamba-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami siap dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang siap diberkati firman Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara dikasih Tuhan. Puji Tuhan, shalom, shalom, puji Tuhan. Mohon izin saya ada di bawah saja supaya lebih dekat dengan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Gembala dan Majelis Gereja DKMI Kenari yang hari ini berikan kesempatan kepada saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini yang kali yang kedua, yang pertama kemarin di ibadah Dewasa Muda, Tuhan percayakan untuk kami boleh berbagi. Puji Tuhan, nama saya Yusuf Suwandi, saya melayani di Gereja Bethel Indonesia di Pati, ya. Tahun 2008 kami pindah di Pati, kalau saya arek Surabaya, saya dari Surabaya, istri Pati, anaknya gembala. Kata orang saya orang beruntung Mbak Daniel. Dapat anaknya dapat gerejanya katanya gitu Pak. Iya. Cukup lama setelah menikah 98 kami menikah, papi mertua almarhum selalu telepon, ayo kapan ke Pati, dan saya merasa setiap kali saya khotbah di sana kok tidak ya, saya tidak berani, saya bilang sama papi mertua almarhum, saya katakan papi ini pekerjaan Tuhan, biar Tuhan yang tolong, saya kok nggak ada gerakan. Saya bilang, sudah nggak apa-apa, serahkan ke siapa saja nggak apa-apa. Tapi tahun 2008 awal, bulan Mei, bulan Februari, April, Februari, Maret gitulah kurang lebih, tiba-tiba papi telepon saya lagi yang kesekian kali nggak tahu. Ketika papi telepon saya, hati saya bergelora, punya beban yang sangat kuat untuk di Pati. Secara logika jauh. Karena hari itu saya di Surabaya, saya di GSJA, Gereja Sidang Jemaat Allah, saya sudah menjabat jadi sekretaris kaum muda GSJA nasional. Ya, saya punya tim outbound dulu di Surabaya, jadi sudah siap tahun itu beberapa tahun ke depan kami siap melayani anak-anak muda di pulau-pulau, udah ke Kalimantan, udah siap agendanya. Tapi hari itu Tuhan bilang, Pati, balik ke Pati. Aduh, rasanya berat Bapak Ibu Saudara. Hati sama pikiran udah nggak klop gitu ya. Sampai satu kali saya nawar Tuhan, saya tak setahun atau 2 tahun dulu. Karena saya baru saja menjabat jadi sekretaris kaum muda nasional GSJA, itu baru setengah tahunan. Ya 1 periode lah Tuhan. Tuhan tahu dalam hati saya begini, itu pelayananmu apa pelayananku? Wah sudah nyerah saya. Akhirnya saya kembali ke Pati, 2008 saya balik ke Pati, dan 2009 tongkat estafet diserahkan kepada saya. Ya 5 tahun lalu papi dipanggil Tuhan usia 92 tahun. Ya seminggu sebelum dipanggil Tuhan papi sudah bilang begini, saya mau pulang, saya mau meninggal. Sama mbak yang ngurus papi udah gak bisa bangun, tiduran aja. Sabar ya Kong, rumah saya sudah jadi, seminggu sebelum meninggal. Dan hari Minggu saya pelayanan ke Sragen, di tengah jalan saya ditelepon,
Papi dipanggil Tuhan. Saya nggak jadi pelayanan, saya ibadah sore di sana pelayanan, saya nggak jadi pelayanan, saya langsung kembali lagi ke Pati. Semua karena anugerah Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, semua karena anugerah Tuhan. Dan hari ini pun kalau saya ada dan kita semua ada di sini, masih ada di dunia ini, masih hidup bersama-sama dengan keluarga, masih bekerja dan sebagainya, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Saya diberikan tema jemaat yang sehat, menjadi jemaat yang sehat. Silakan dikeluarkan PowerPoint-nya. Ya, dalam kitab Titus, mari kita buka sama-sama Titus pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Enggak ada di slide saya ajak Bapak Saudara untuk membuka Alkitab kita. Titus pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin. Yang belum ketemu katakan sih. Sudah ketemu ya, mungkin ada di depan, dibantu di layar di depan. Titus pasal 2 ayat 11 sampai 14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. 11 sampai 14 saya menyimpulkan Bapak Saudara untuk menjadi jemaat yang sehat. Silakan dikeluarkan slide PowerPoint-nya. Untuk menjadi jemaat yang sehat, Bapak Saudara, jemaat yang sehat ada dua. Kalau boleh saya berikan kesimpulan. Yang pertama, dibantu saja, klik aja. Oke, dibantu saja, tidak apa-apa. Yang pertama dari 4 ayat ini, yang pertama adalah mengalami perubahan hidup. Silakan diklik aja, dikeluarkan semua, tidak apa-apa. Lalu yang kedua, teguh dalam iman, Bapak Saudara. Nah, menjadi jemaat yang sehat, ada banyak Bapak Saudara. Saya coba searching, saya coba lihat, ada banyak kriteria jemaat yang sehat, banyak macam. Ya, terlalu luas. Tapi saya menyimpulkan ada paling enggak ada 2 hal. Ya. Yang pertama adalah mengalami perubahan hidup. Katakan mengalami perubahan hidup. Amin. Amin. Setuju dengan saya? Haleluya. Pernah nggak dengar kayak gini? Wong Kristen kok podo ae. Tanpa kita sadari Bapak Saudara, orang di luar sana melihat sebuah standar yang tinggi buat kita anak-anak Tuhan. Halo? Benar ya? Orang Kristen kok jek ngapusi. Orang Kristen kok masih jahat. Sebaliknya, ketika jadi orang Kristen lalu baik, memang kok orang Kristen itu orangnya apik-apik. Lihat, sebuah standar. Nah, bagaimana kita mengalami sebuah perubahan itu? Siapa yang sadar bahwa dalam dirinya ada karakter buruk? Gak usah angkat tangan. Jangan juga angkat kaki keluar ya. Tangkap ya? Ya, saya sebagai hamba Tuhan, saya tahu saya punya karakter buruk. Ya, saya punya karakter yang tidak baik. Nah, itu sebabnya ketika saya kenal Yesus, Yesus datang dalam dunia, menyatakan kebenarannya, memberikan sebuah teladan hidup, nilai-nilai kebenaran. Saya harus menghidupinya dan saya sadar saya harus berubah. Amin, Bapak Saudara. Amin. Saya harus berubah. Iya. Kata orang gini, watuk ono obate, watak. Wah. Halo? Setuju? Kalau saya enggak setuju, Bapak Saudara. Iya. Kalau saya enggak setuju. Setiap kita pasti bisa berubah asal mau. Amin. Asal mau. Ya, nah satu, perubahan kehidupan. Lalu yang kedua, apa itu? Teguh dalam iman.
Yesus pernah sampaikan begini dalam firman Tuhan. Ketika aku datang kembali ke dunia ini, adakah aku dapati iman di dunia ini? Halo? Ya, apakah aku dapati iman di dunia ini? Iman bagi banyak orang itu identik dengan agama. Ya, nggak bisa disalahkan juga. Tapi kalau buat kita orang Kristen, enggak. Iman kita itu bukan soal agama Kristen, agama apa-apa dan sebagainya. Bukan. Iman itu bagaimana saya dengan Tuhan. Nanti saya akan sampaikan Bapak Ibu Saudara. Ya, saya mau bagikan dalam dua hal ini, dalam dua hal besar ini. Ya, bagaimana di dalam menjadi jemaat yang sehat, Bapak Ibu Saudara, supaya kenapa perlu sehat? Kalau sehat, kita bisa melakukan semua aktivitas kita, betul enggak ya? Kalau badan kita sehat, wah aktivitas kita bisa melakukan semua aktivitas kita. Tapi kalau sakit, wah sudah, enggak enak semua. Ya, kalau batuk, makan kepingin makan es enggak bisa gitu. Kalau batuk enggak bisa ngomong sembarangan. Apalagi kalau sekarang kalau lagi batuk, orang sudah minggir. Wah, Covid ini gitu. Wah, kalau batuk orang sudah minggir. Kalau dulu orang batuk wis biasa. Kalau sekarang lihat orang batuk, waduh ini sebelahku batuk, ini bahaya ini gitu kan. Covid ini ya mengganggu Bapak Ibu Saudara. Ya sama, kalau rohani kita nggak sehat, mengganggu. Halo? Bapak Ibu kalau orang ini nggak sehat, lihat orang yang sungguh-sungguh, alah, itu terlalu fanatik itu. Sebentar. Harusnya sungguh-sungguh kan? Lah kok sungguh-sungguh dibilang fanatik? Wah kalau rajin ke gereja menjadi pendeta itu. Lah emangnya bagus? Emang tidak boleh jadi pendeta? Gitu. Nah bahaya. Nangkap ya Bapak Ibu Saudara ya. Halo, yang tersungging katakan dalam hati saja. Tapi ini perlu. Amin. Jadi jemaat yang sehat perlu Bapak Ibu Saudara. Kita perlu terus membangun jemaat yang sehat. Kenapa? Karena ketika kerohanian kita sehat, jangan ini baik-baik. Pusat kehidupan kita bukan di dunia, bukan secara jasmani bagi anak-anak Tuhan. Pusat kehidupan kita adalah kerohanian kita. Amin. Kenapa? Karena dari kerohanian kita boleh ngalami Tuhan, semua yang Tuhan sedang rancangkan terjadi dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Rohani, ya, kerohanian harus benar, ya. Oke, ya sudah bisa. Saya mau bagi di dalam kitab Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dan 17. Ini doa Rasul Paulus. Kalau di beberapa waktu yang lalu yang di Dewasa Muda ayat yang ke-18 saya membahasnya soal kasih. Tapi dua hal ini. Aku berdoa yang pertama ini ya. Perubahan hidup ya. Aku berdoa supaya Ia Tuhan menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Sekali lagi, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Nah, menguatkan dan meneguhkan oleh rohnya di dalam batinmu. Apa sih tandanya Roh Kudus bekerja dalam hidup kita? Ya Bapak Ibu Saudara, apa tandanya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita? Saya akan tunjukkan dulu Bapak Ibu Saudara, peran Roh Kudus bagi orang percaya yang ada di Alkitab. Ya, ada banyak Bapak Ibu Saudara ya, menginsafkan dunia, mengerjakan pembaharuan budi, pembaharuan pikiran, menjadi penolong kita, menjadi penghibur yang mengajarkan segala sesuatu kepada kita, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, memberikan kepada kita hikmat dan wahyu, lalu menolong kita di dalam berdoa, menjadi meterai dan jaminan, lalu memberikan kepada kita kuasa untuk menjadi saksinya. Nah, ini peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, kira-kira apa peran Roh Kudus yang nyata buat kita dari yang kita sudah baca ini? Saya mau tunjukkan satu hal Bapak Ibu Saudara. Ya, di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku,
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Bapak Ibu ke gereja ngapain? Apa tujuan Bapak Ibu ke gereja? Halo? Ya ibadah Pak. Oke, ibadah. Lalu ibadah buat apa Bapak Ibu ibadah? Ya orang Kristen ya ibadah. Nah itu sama dengan orang yang lainnya. Itu berarti beragama Kristen. Belum beriman kepada Tuhan. Kenapa kita beribadah? Halo? Wah kalau ini ada kuis family 100 asik ini ya. Kenapa orang Kristen beribadah? Wah. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Nah, ya. Hati-hati dengan tipu muslihat iblis ya. Ada orang punya pikir gini, saya ibadah supaya saya diberkati. Benar nggak? Wah ini malah dijawab ini. Ya, tidak salah, tapi tidak 100% benar. Saya beribadah supaya saya dilindungi. Waktu saya perjalanan, pekerjaan saya, anak istri, suami saya, semua dalam perlindungan Tuhan. Halo? Beneran enggak? Enggak wani jawab lagi ini ya. Ayo bicara, ya. Tidak salah, tapi enggak 100% benar. Nah, iblis pakai ini hal-hal yang kita lakukan sesuatu untuk Tuhan supaya kita dapatkan sesuatu. Iblis pakai ini untuk satu kali akan menjebak iman kita ketika situasi yang buruk terjadi. Halo? Tangkap, saya ulangi. Iblis memakai pemahaman-pemahaman ini supaya satu kali dia akan menjebak kita ketika sesuatu yang buruk terjadi atas kehidupan kita. Apakah firman Tuhan berjanji, Tuhan Yesus berjanji bahwa ikut Tuhan itu tanpa masalah? Halo? Nah, boleh jawab Bapak Ibu Saudara. Kalau jawabannya benar nggak dapat sepeda, kalaupun salah ya nggak ada sanksinya. Ya, nangkep ya Bu Saudara ya. Nah, apakah Tuhan berjanji bahwa ikut Tuhan perjalanan kehidupan kita akan selalu mulus-mulus saja? Enggak. Ya, orang tua saya sebelum ikut Tuhan ke Gunung Kawi. Ya, sebelum kenal Tuhan, pergi ke sana. Nah, setelah ke sana, setelah ikut Tuhan, setelah ke Gunung Kawi, satu kali pergi lagi ke sana, di tengah jalan kecelakaan. Ya, mama saya harus pakai kursi roda selama berapa tahun, kakak saya yang perempuan juga sama, kakak saya yang laki paru-parunya lubang. Nggak tahu kena apa bagian setir gitu dan sebagainya, beberapa. Kami habis. Sebelum itu kami punya rumah, kami kontrak di Surabaya kebakaran habis. Seminggu setelah rumah kami kebakaran, kami punya 2 toko di Pasar Turi. Papa Mama punya 2 toko di Pasar Turi, habis kebakaran. Habis-habisan. Ternyata di luar sana juga sama. Bicara. Ya, sama. Selama di dalam dunia, seluruh perjalanan kita pun tidak baik-baik saja. Kita masih bisa mengalami masalah-masalah yang berat. Nah, bicara. Iblis memakai sebuah pemahaman dari ketakutan, kekhawatiran supaya saya enggak celaka dan sebagainya. Saya ibadah, saya rajin memberikan persembahan, saya setia berdoa, saya setia baca Alkitab supaya saya dilindungi. Ini tipu muslihat iblis dengan pemahaman yang keliru, yang kurang tepat, Bapak Saudara. Kenapa? Satu kali ketika kita ngalami itu iblis akan datang. Mana Tuhanmu? Katanya melindungi, katanya memberkati. Mana Tuhanmu? Kita mau jawab apa? Anggap ya? Itu sebabnya kita ke gereja bukan cuma untuk itu. Kita ke gereja karena kita mau beribadah kepada Tuhan dan kita mau melayani Tuhan. Amin. Ini saatnya kita Tuhan berikan waktu buat kita untuk ibadah. Saya beribadah, karena itu perintah Tuhan, beribadahlah. Ya saya mau beribadah kepada Tuhan. Amin. Tanpa
harus ada imbalan dari apa yang sudah kita lakukan. Halo, setuju dengan saya? Amin. Karena apa? Karena memang sesungguhnya Tuhan sudah memberikan semuanya buat kita. Amin. Nah, oke, saya kembali ke sini, Bapak Saudara. Saya kembali ke ayat ini. Dikatakan begini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Satu kali ada seorang ibu jemaat sudah lansia, dia badan cukup besar, dia jatuh, pangkal pahanya ini lepas ya, jadi kakinya itu melesat ke belakang gini, jadi kakinya itu udah gini, tua, gemuk badannya. Dia nggak bisa apa-apa, tiduran aja. Lalu dia tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa toh di usia saya yang sudah tua, malah saya ini sudah tua, kok saya malah jatuh. Saya ini hari-hari tua saya ini saya pengen ke gereja, kok malah saya nggak bisa ke gereja. Kok saya malah jatuh, ini gimana toh Tuhan. Lalu waktu saya kunjungi dia cerita itu pada saya. Suara dalam hati dia bilang, kowe kudu percaya lan lo itu kudu sabar lan nerimo. Saya lupa kelanjutannya. Sabar dijelaskan nerimo. Pak, itu suara siapa ya Pak ya? Kok kayak suara saya sendiri? Ibu rasa gimana? Saya waktu dengar itu memang enggak terima, tapi hati kok tenang. Itu Roh Kudus. Halo? Itu Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, kok suara Roh Kudus kok sama kayak suara saya sendiri ya? Gimana kalau suara Roh Kudus itu ngomongnya gini, hai Yusuf, kamu jangan ke sana. Kira-kira saya taat apa lari ya Saudara? Halo? Saya lari pasti. Oh, sapa iki? Melayu saya pasti lari. Saya pasti pergi. Iya, Roh Kudus bicara kayak suara kita. Tapi ingat, ada damai sejahtera. Ayo, ojo ngapusi ya. Suara siapa itu? Lihat. Tapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Waktu kita dengar firman Tuhan, Roh Kudus waktu kita pulang, Roh Kudus akan ajarkan kepada kita. Mungkin waktu Bapak Ibu duduk dengar firman Tuhan, Bapak Ibu nggak kerasa apa-apa. Gitu. Tapi ketika pulang dalam hari-hari Bapak Ibu Saudara, diingatkan. Ingat loh ya khotbahnya kemarin. Yang kita ingat dari khotbah itu apa sih Bapak Ibu Saudara? Lucu. Ilustrasi nih. Sebenarnya bukan itu. Itu hanya kemasannya saja. Tapi kebenaran firman Tuhan yang harus kita tangkap, kita taruh dalam hati kita. Kita lihat apa yang Tuhan mau berubah dalam hati saya. Amin. Roh Kudus katakan gini, mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Saya pernah ditipu, Tuhan saudara. Saya punya mobil pertama kali saya dikasih orang. Saya dikasih orang mobil pertama kali itu Suzuki Futura. Ya, rumah saya di Surabaya sama gereja 15 kilo. Ya, jadi naik motor hujanan, Tuhan tahu, Tuhan sayang sama saya. Satu kali ada orang yang kasih saya mobil. Nah, setelah saya pakai beberapa tahun, ada saudara yang butuh. Dia bilang gini, saya tukari mobil ya, saya butuh uang cash, soalnya mobilku masih nyicil. Terus gimana? Wis pakai aja, mobilnya jauh lebih bagus dari mobil saya. Oke, saya pakai, dia bawa. Sebulan setelah itu dia masih ngangsur Bapak Saudara. Jok khawatir, pokoknya semua aman. Kalau saya sudah dapat uang, kamu mobil ya tak beli mobil, kamu uang tak kasih uang. Oke, kamu pakai dulu mobil saya. Dia telepon saya, sebulan setelah telepon saya, sorry, aku tidak bisa bayar cicilan mobilnya. Waduh, cicilan mobil di Surabaya saya masih saya bukan gembala, saya masih full time satu gereja. Cicilan mobil sama gaji saya itu gede cicilan mobil, bisa. Gitu kan? Masa aku salah sih Tuhan? Saya akan nolong dia.
Dia menjanjikan sesuatu yang buat saya akhirnya saya tahu saya ditipu. Marah nggak Bapak Saudara? Pendeta kok ngamuk? Pendeta juga manusia. Wah, saya marah hari itu. Saya marah, Tuhan, ini gimana? Kok Tuhan enggak ngomong sih kalau dia mau menipu saya? Gitu. Halo. Ya, kadang Tuhan bisa memberitahu kita, tapi kadang Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi yang buruk atas kita. Setuju? Nah, Bapak Saudara. Wah, ketika saya berdoa, kira-kira Roh Kudus bicara apa buat saya waktu saya ngalami itu? Akulah Tuhan Allahmu yang berperang ganti engkau. Aku yang mencukupkan bla 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 begitu Bapak Saudara. Tuhan bilang apa? Ampuni. Suaranya lembut, tapi sakit Bapak Saudara. Sakitnya tuh di sini Bapak Saudara. Waduh, Tuhan, enggak gitu masalahnya. Saya begini, orang yang pahit itu orang yang selalu merasa benar. Sekalipun memang benar saya hari itu ya. Nah, saya bilang, Tuhan, harusnya dia tahu. Ini mobil buat pelayanan. Ini mobil buat transportasi saya sama anak-anak saya. Anak saya masih kecil-kecil waktu itu. Seharusnya dia kan tahu. Belum saya membela diri macam-macam. Tuhan cuma bilang sekali, ampuni. Aduh, bisa. Tuhan, oke, saya bisa mengampuni. Tapi ini masalahnya sak paket Tuhan. Tahu paketannya Bapak Saudara? Angsuran itu loh Bapak Saudara. Paketannya kan angsuran itu. Nah gimana caranya? Tapi luar biasa. Roh Kudus sekali lagi mengajarkan, mengingatkan. Amin. Ya. Saya akhirnya belajar untuk mengampuni. Saya lepaskan pengampunan itu. Ketika saya lepaskan pengampunan, Tuhan ajaib. Tuhan uji. Saya ke rumahnya kakak saya, ke rumahnya orang tua saya. Orang tua saya kebetulan itu ada kakak saya di sana. Saya ke sana, yang pertama kali muncul kakak saya itu. Klinting gitu. Kalau sekarang bunyi klinting yang dibuka orang yang suka ngutang sama kita, apa meneh gitu kan. Waktu itu bukan klinting, iya di depan saya. Halo, oh ya. Tanya soal mobilnya piye? Saya udah nunggak 3 bulan Bapak Saudara, nggak bisa bayar. Wis 3 bulan lu, eman lu, ditarik. Sebelum itu dia telepon saya ngomong yang sama. Wah, saya ngamuk, ini kan gara-gara kamu, bukan gara-gara saya. Cenai kamu ngomong, aduh, kamu tuh jangan jatuh saya, ini bani saya rumah tangga, nginjak-nginjak lagi gitu kan. Selalu benar ya. Orang pahit selalu benar kan gitu. Nah, tapi hari itu ketika saya sudah lepaskan pengampunan, saya tidak ada sedikit pun rasa sakit di hati. Saya tahu tuh Roh Kudus yang memampukan saya. Ketika saya mau respon, ya aku mau mengampuni Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini contoh saja dalam soal mengampuni. Ada banyak hal yang Bapak Ibu sedang hadapi. Bapak Ibu tahu, satu kali saya mau jual mobil saya, dan saya tawarkan satu orang itu tanya kenapa, saya enggak cerita tapi dipaksa, oke saya cerita. Saya tawar-tawarkan, saya udah tunggu 3 bulan. Orang telepon saya, Pak, pakai aja mobil, saya yang bayar cicilannya sampai selesai. Wow. Halo, ketika kita mau berubah, ketika kita ikut tuntunan Roh Kudus, apapun paketannya, Bapak Saudara, nangkep ya? Apapun paketannya, dia bertanggung jawab untuk memenuhi dan menolong kita. Amin. Amin. Haleluya. Kok kayak gak yakin ya Bapak Saudara? Yang yakin percaya bilang katakan amin. Haleluya. Amin. Ya Bapak Saudara. Ya. Nah, wah, waktu jalan terus, saya masih panjang. Ya Bapak Ibu Saudara. Baca ini Bapak Ibu Saudara. Mempercayai eksistensi Roh Kudus bukan hanya dengan melihat manifestasinya saja, tetapi lebih kepada apa? Ketaatan terhadap tuntunannya. Amin? Amin?
Haleluya. Ya, kalau mau berubah, Tuhan berikan Roh Kudus buat kita loh. Ya, aku akan kembali kepada Bapa dan aku akan menginginkan penolong yang lain yang akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Roh Kudus, emang tugasnya Roh Kudus apa? Mengingatkan kita, seperti firman Tuhan tadi, akan apa yang kita sudah terima, apa yang kita sudah pelajari. Amin. Supaya kita mengalami perubahan yang semakin ke arah Kristus. Haleluya. Amin, Bapak Saudara. Yang kedua, Bapak Saudara. Dalam Filipi, Efesus pasal 3 itu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Ya, oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Saya dulu punya pemahaman yang salah soal iman. Saya pikir iman itu sesuatu yang kita sebagai sarana, alat untuk kita minta kepada Tuhan dan Tuhan mengabulkan doa saya. Paulus ngajarin gini, sehingga oleh imanmu apa? Semua doa-doamu dijawab, doa-doamu dikabulkan. Bukan, Kristus diam di dalam hatimu. Ya. Bukan sehingga oleh hidup menjadi lebih baik, oleh iman dan sebagainya. Saya dulu pernah, dulu waktu saya pertama kali bertobat, diajarkan yang salah, yang keliru. Saya pengen motor. Oh, kalau kamu ngeliat motor yang kamu kepengin, deket tono, tumpang tangan dalam nama Yesus gitu. Halo, bener enggak? Tidak salah tapi enggak 100% benar. Iman bukan untuk itu, Bapak Saudara. Memang kita berdoa, percaya Tuhan tolong kita. Oh iya dengan iman, percaya Tuhan mengadakan, iya dengan iman, percaya, benar. Tapi lebih kepada apa? Kristus diam di dalam hatimu. Apa maksudnya Kristus diam dalam hati ini? Satu kisah di Alkitab tentang Lazarus, Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Kita nggak usah baca semua, silakan buka kitab Bapak Saudara, saya nggak ada slide saya. Kita baca ayat 3 sampai 6, 14 15 dan 39 sampai 42. Ya. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita. Di dalam kitab Injil Lukas, Yohanes pasal yang ke-11. Ayat yang ke-3 sampai 6. Tahu ya kisah Lazarus ya, Bapak Ibu Saudara, kisah Lazarus ini yang hebohnya apa Bapak Ibu Saudara? Hebohnya apa kisah Lazarus ini? Wah 4 hari mati, bangkit, wah keren, hebohnya gitu kan? Tapi kita coba lihat apa yang Yesus sampaikan masalah kebangkitan dari Lazarus ini. Ayat 3 sampai 6. Ya, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ini meneguhkan tadi yang saya sampaikan ya. Ikut Tuhan tidak semua baik. Ya, engkau kasih, yang dikasihi Tuhan saja bisa sakit, Ibu Saudara. Oke? Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan mengatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ayat 14-15. Karena Yesus berkata terus terang, Lazarus sudah mati, tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya, supaya kamu dapat belajar percaya. 1. Oke, ayat 39-42. 39, kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta saudara-saudaranya yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, 2, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ada 4 kali yang saya catat, ayat 15, 25 dan 26, yang ketiga 40 dan 42.
Yesus lebih menekankan percaya kepada Dia. Bukan masalah kebangkitannya. Bukan kehebohan. Bagaimana Lazarus yang mati 4 hari bangkit. Kita seringkali kejebak dengan yang namanya mujizat. Salah enggak? Enggak. Tapi mujizat itu bukan tujuannya. Tujuan Yesus sejak pertama, ia sengaja tinggal 2 hari lagi. Lalu 2 hari perjalanan. Mati, 4 hari mati. Ia sengaja. Tujuannya bukan kebangkitannya. Bukan. Tujuannya sekali lagi, supaya engkau percaya. Belajar percaya. Amin. Amin. Iman yang kita bangun, tujuannya itu percaya kepada Yesus. Saya mau Bapak Ibu Saudara, saya mau ajarkan, nggak ada di slide saya, bagaimana cara pandang kita terhadap mujizat. Oke, yang punya handphone Alkitab yang ada bahasa lain, coba buka, cari di salah satu kata di kitab Yohanes, khususnya Injil Yohanes, kata mujizat. Coba Bapak lihat, kata mujizat. Di Alkitab dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain. Seluruh kitab Yohanes, kata mujizat itu memakai kata sign. S-I-G-N, artinya tanda. Ya, Yohanes pasal yang kedua, ketika Yesus mengadakan mujizat air menjadi anggur, dikatakan di akhir, itu merupakan tanda-tanda tanda pertama yang dibuat Yesus. Sign, mujizat itu tanda. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Bapak pernah ke mall? Tahu lah ya. Bapak pernah tahu kalau Bapak pengen ke toilet, nggak tahu tempatnya di mana. Lihat apa? Tanda. Oh, toilet ada panah. Pertanyaan saya begini, apakah Bapak Ibu, tulisannya toilet lalu berhenti dan kencing di situ? Betul nggak? Halo, begitu? Bisa balik kan? Oh, panahnya ke kiri, ke kiri. Oh, panahnya ke kanan. Lalu ada tanda toilet, baru Bapak Ibu kencing di situ. Betul ya? Nah, tanda itu bukan Yesus. Halo? Seringkali kita menyamakan tanda mujizat itu dengan Yesus. Kalau Yesus mengadakan mujizat, berarti Yesus itu memang ada. Kalau enggak ada mujizat, wah, jangan-jangan Yesus ini sudah enggak afdol lagi. Halo? Nangkap Ibu ya? Nah, oke. Kita tidak boleh samakan mujizat, cara pandang dengan mujizat. Kita minta mujizat, oh iya kita minta mujizat. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Amin. Kita beriman minta tanda mujizat. Iya, kita beriman minta tanda mujizat. Tapi itu hak prerogatifnya Tuhan. Tapi jangan pernah menyamakan mujizat itu dengan Yesus. Amin. Ya. Tapi Yesus dia tetap Tuhan yang punya rencana di dalam kehidupan kita. Amin. Amin Bapak Saudara. Nangkep ya cara pandang mujizat. Nah, iman. Iman yang harus kita bangun. Teguh dalam iman. Hanya di dalam Yesus. Amin Bapak Saudara. Haleluya. Kalau kita lihat dalam kitab kitab Ibrani pasal 11. Coba perhatikan Bapak Saudara. Karena iman, Habel telah bla 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 bla. Henok dan sebagainya. Mereka imannya bukan mendapatkan, tapi karena iman mereka melakukan lebih kepada ketaatan. Coba perhatikan, Bapak Ibu pulang, saya berikan tugas pelajaran. Saya kasih tugas untuk baca Ibrani pasal 11. Coba definisi iman itu apa sih? Segala sesuatu yang kita harapkan dan butuh segala sesuatu yang kita lihat, iya. Tapi praktisnya iman itu kayak apa? Lihat, Habel telah, Henok berkenan kepada Allah karena Nuh taat, Abraham taat. Perhatikan ini, iman lebih kepada begini, bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan. Iya. Iman dan kekristenan lebih bertujuan supaya kita semakin mengenal dan menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Amin. Ada sisi yang lain dengan iman, kita percaya bahwa janji Tuhan menolong kita. Iya. Tapi fokus yang lebih utama seperti Rasul Paulus katakan,
Dengan sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Kehendak dan rencana Tuhan yang terjadi atas kehidupan kita, itu yang membangun iman kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu yang membuat iman kita bertumbuh. Itu yang membuat iman kita semakin hari semakin dikuatkan. Sehingga badai apapun datang, kita tidak akan pernah goyah. Kenapa? Ia sengaja. Ia sengaja membuat kita sakit. Kok ngono? Karena apa? Tuhan mau kita belajar mempercayai Dia. Ada rencana yang lebih baik daripada rencana kita. Ya, Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu, saya pernah saksikan itu pada Bapak Ibu Saudara belum. Covid kemarin saya belajar ya tentang sesuatu hal bahwa Dia Tuhan yang masa depan. Waktu Covid kemarin anak saya yang pertama sedang menyelesaikan skripsi. Saya bertiga, saya, istri, anak saya yang pertama kena Covid. Singkat cerita, dia dapat kabar kalau dia tidak bisa menyelesaikan skripsi hari itu karena tugas pengumpulan skripsi sudah selesai. Karena dia 1 bulan nggak bisa apa-apa, dia teler nggak bisa buat apa-apa. Dia bilang, "Pak, nggak bisa Pak, nggak bisa skripsi." Terus gimana aku? Semester depan Pak. Terus ya apa aku? Iya bayar lagi Pak. Aduh, 1 sepeda motor bekas lah, WM Surabaya, 1 sepeda motor second lah. Saya bilang sama saya, "Kok kalaupun Papa punya uang, daripada untuk bayar uang kuliahmu instan skripsi, tak berikan kamu sepeda motor aja, terus kamu kerja." Dia diam, dia mau bilang, "Pak, eman toh Pak, sudah 4 tahun, kok enggak selesai gini tok, nah eman sih Pak." Waduh iya, ya wis. Ini Bapak Ibu, beberapa bulan semester yang sebelumnya jauh, enggak tahu kalau ada Covid. Kita pernah 2 kali nggak bisa bayar uang kuliah. Saya buat surat minta penundaan pembayaran. Ya 2 kali. Saya lupa semester berapa. Nah, ketika kena Covid, Tuhan ingatkan saya. Sekali lagi Roh Kudus ingatkan saya. Buat surat ke dosen apa ke dekan apa ke rektor enggak tahu lah. Pokoknya buat surat ke kampus bilang Covid dan semua bukti keluar. No. Lalu yang kedua, bilang kamu pernah 2 kali minta penundaan pembayaran. Kita enggak punya uang untuk membayar lagi. Minta kebijaksanaannya. Lihat, Roh Kudus bisa tuntun saya sampai seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Saya buat surat, anak saya buat surat, kirim. Dia bilang, "Pak, enggak bisa, WM itu kaku Pak." Sudah laku, ini Roh Kudus yang bilang. Ini Tuhan yang suruh, buat aja. Dia buat. Sebulan setelah itu kaget. Saya kaget, dia teriak-teriak, Pak, dikabul no Pak. Memang enggak bisa wisuda sekarang, wisudanya ikut semester depan. Tapi saya dikasih kesempatan 3 bulan untuk menyelesaikan skripsinya. Wow. Halo? Saya sempat bertanya, waktu saya enggak bisa bayar itu, Tuhan, kok gak ada duit bayar, kenapa ya Tuhan? Enggak ada jawaban. Ternyata jauh sebelum itu Tuhan tahu. Nanti tahun 2021 anakmu kena Covid. Seandainya Tuhan bicara kepada saya waktu itu, anakmu akan kena Covid, saya malah bingung. Covid itu. Ya toh? Saya enggak pernah tahu Covid itu apa. Enggak mudeng gitu kan. Covid itu apa, enggak ngerti. Tapi lihat, Dia Tuhan yang tahu masa depan kita. Amin. Amin. Dia Tuhan yang tahu hari tua Bapak Ibu Saudara. Dengan ini baik-baik. Iman kita mempercayai bahwa Dia yang berdaulat atas hidup kita. Kita semakin kenal Dia, kita semakin serupa dengan Dia. Dan kalau kita sudah semakin serupa, Dia bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Wow, keren ya Tuhan ya. Ya. 2 slide saya terakhir. Itu sebabnya gini. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari. Loh, ujung-ujungnya khotbah ini gini ya.
Ternyata untuk jadi jemaat yang sehat, caranya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Ada yang nggak setuju? Masalahnya ayat ini nggak bisa direvisi. Betul ya? Ayat ini nggak bisa direvisi. Sudah ada ayat ini. Amin. Ya, bagiannya kita sangkal diri kita. Sangkal diri itu apa sih? Keinginan kita yang mau balas tadi loh. Saya kasih contoh saya. Keinginan saya mau datang ke tempat kakak saya waktu itu, saya mau ngomong, saya bilang gini, ayo kita ke sana. Ngapain? Ketemu sama dia. Terus apa? Kalau dia macam-macam ngomong sing gak enak, ngomong sing macam-macam, tak antemi sama saya. Lu yang ngomong pendeta loh Bapak. Lihat, ada karakter buruk di sini, manusia lama yang harus mati. Sangkal dirinya ya ini. Pikul salib setiap hari. Emang gampang mau mengampuni? Ya Tuhan, saya mau mengampuni. Sekarang saya ngomong gampang Bapak Saudara, saya ngampuni. Waktu itu saya bilang, aduh Tuhan, ngampuni. Waduh, nggak ada berkat. Hubungan saya sama istri saya jadi akhirnya saya gampang emosi, saya gampang marah, saya gampang tersinggung. Di jalan saya, pokoknya nggak enak semua Bapak Saudara. Hari-hari saya nggak enak. Karena Tuhan sedang ajarkan kepada saya bagaimana mengampuni. Emang enak disalib. Lalu ngomong, Bapak ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau Yesus disalib ngomong kayak gini, ngomongin cara ngomongnya kayak saya gini, Bapak ampuni mereka. Saya enggak mau percaya Yesus, saya enggak mau. Karena dia bukan manusia, dia cuma Tuhan. Enak aja pakai kekuatannya Tuhannya, anggap. Tapi dia manusia, dia rasakan rasa sakit yang luar biasa. Sakit, dia kata, Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Sebuah hubungan yang terputus dengan bapaknya, yang membuat dia sakit, Bapak Saudara. Sakit yang sangat besar, sakit yang sangat utama ketika dia kehilangan hubungan dengan bapaknya. Enggak ada satu orang pun muridnya yang menolong dia, yang membela dia. Dan ada satu orang pun yang disembuhkan yang hari itu bersama-sama dia, membela dia. Semua orang meninggalkan dia. Sakit. Tapi dia berani katakan, Bapa ampuni. Pikul salib, sangkal diri dan pikul salib setiap hari. Amin. Amin. Wow, ini jemaat kita jadi orang jemaat yang sehat. Amin. Yesus nggak cuma ngomong, tapi dia melakukan. Filipi 2:8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Amin Bapak Saudara. Yesus rela mati. Kenapa? Karena dia tahu. Ini satunya cara supaya Bapak Saudara dan saya diselamatkan. Anugerah Tuhan terjadi atas kehidupan kita ketika dia disalib. Amin. Silakan pemain musik. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Saudara. Haleluya. Singer boleh maju membantu. Haleluya. Hari ini saya harap Bapak Ibu berjumpa secara pribadi dengan pribadi Tuhan melalui firman yang saya sampaikan. Saya menyampaikan firman mungkin terbatas dengan kata-kata, terbatas dengan apa yang pikiran saya bisa saya berikan. Tapi saya percaya Tuhan gak terbatas. Saya mau tantang Bapak Ibu Saudara. Maukah hari ini Bapak Ibu Saudara mengambil 2 komitmen? Karena setiap firman Tuhan disampaikan ada tuntutan, yaitu sebuah komitmen yang harus diambil, sebuah keputusan. Mau kita berubah seperti Yesus? Roh Kudus pasti sedang bicara pada Bapak Ibu Saudara. Itu loh, kamu cek ngambean nih gitu. Kamu masih suka marah itu loh. Kamu yang masih suka khawatir itu loh. Kamu loh yang masih simpen akar pahit atau apa saja. Maukah kita berubah? Lalu yang kedua,
Maukah kita membangun iman kita yang teguh dengan Tuhan, dengan mengizinkan segala sesuatunya, tetap mempercayai Tuhan berkuasa, menolong, dan memimpin hidup kita? Tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara, naikkan pujian ini, yang mau saja, yang respon dengan firman Tuhan ini. Saya tidak akan suruh Bapak Ibu Saudara maju, tapi cukup Bapak Ibu Saudara angkat tangan di tempat Bapak Ibu Saudara berdiri. Sebagai tanda komitmen dengan Tuhan, bukan dengan saya, bukan dengan orang sebelah samping kiri kanan atau dengan Bapak Gembala dengan majelis, bukan. Tapi antara Bapak Ibu Saudara pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, ini hidup kami. Kami mau Tuhan untuk berubah. Kami mau bangun iman kami teguh dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku hidup. Yesus, pegang tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Katakan, hanya Engkau alasan ya Tuhan, selama kami hidup di dunia ini. Erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Saya beri waktu 1-2 menit. Setiap Bapak Ibu Saudara berdoa dengan Tuhan. Apa komitmen yang Bapak Ibu Saudara mau ambil? Apa keputusan yang Bapak Ibu mau ambil dari firman yang Bapak Ibu dengar hari ini? Haleluya, haleluya. Masing-masing berdoa. Ya, silakan Bapak Ibu berdoa dengan Tuhan. Komitmen apa yang Bapak Ibu mau ambil dengan Tuhan? Tuhan, ini aku. Engkau lihat aku hari ini berdiri di tempat ini Tuhan. Engkau lihat aku, hamba-Mu yang berdiri di tempat ini hari ini, di depan sidang jemaat ini Tuhan. Aku mau berubah seperti yang Kau mau. Ketika ada karakter yang Kau tidak suka, yang gak sesuai dengan firman-Mu, aku mau berubah Tuhan. Aku mau bangun imanku sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bukan karena mujizat, bukan karena berkat, bukan karena kesehatan, bukan karena hal-hal yang dari dunia ini, tapi hanya karena Engkau yang berdaulat atas kehidupanku Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapak hamba berdoa untuk setiap sidang jemaat, baik yang di tempat ini maupun yang ikut secara online, yang hari dengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba minta Tuhan, biar kuasa firman-Mu bekerja. Firman Tuhan menjadi rema atas setiap jemaat Tuhan. Engkau berbicara bukan hanya sebatas hamba-Mu berbicara 45 menit ini Tuhan. Tapi Engkau terus berbicara di hari-hari mereka. Ketika mereka menghadapi tantangan yang besar. Ketika mereka harus memikul salib menyangkal diri. Engkau berbicara ya Tuhan. Biar iman percaya mereka menjadi semakin kuat, semakin teguh, semakin kokoh. Iman percaya mereka. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Engkau yang memimpin seluruh sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih di dalam nama Yesus. Meteraikan firman Tuhan ini. Mari kita akan berdoa syafaat Bapak Ibu Saudara. Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Sehingga hari ini kami boleh melewati setiap pergumulan. Dan Tuhan terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Kami berdoa untuk gereja GKMI Kenari Tuhan. Untuk memberkati dan memperlengkapi setiap penata layanan,
persiapan Natal apapun yang sedang dipersiapkan Tuhan, baik oleh komisi maupun untuk semua jemaat yang melayani Tuhan, Engkau menolong. Dan biarlah Tuhan dalam perayaan Natal akan menjadi berkat ya Bapa. Berdoa untuk pertumbuhan rohani dari setiap jemaat Tuhan, secara khusus yang mengikuti katekisasi pembimbingan, agar Tuhan memberikan pertumbuhan iman dan kedalaman pengetahuan yang benar akan kebenaran firman Tuhan. Bagi jemaat yang sakit lanjut usia, yang sedang menghadapi pergumulan, Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau yang menolong, yang mengaruniakan kuasa, kesembuhan, pertolongan, mujizat, penyediaan. Tuhan, Engkau yang melakukan segala sesuatunya. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Hamba Tuhan yang melayani di PPKA Tuhan, Tuhan akan juga menolong, memberikan hikmat, menyertai. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Pak Presiden Tuhan. Kami berdoa Wakil Menteri dan anggota MPR DPR Tuhan, TNI dan Polri. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang memberikan hikmat untuk memimpin bangsa ini, dari pusat sampai ke daerah, Bupati Kudus Tuhan, beserta jajarannya, sampai kepada RT RW Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang memimpin bangsa ini Tuhan, melewati setiap kesulitan, setiap badai, apapun Engkau menolong ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk 2024 pemilihan presiden. Engkau yang tahu para pemimpin presiden kami yang akan datang. Tuhan, Engkau yang ikut ambil bagian, Engkau yang campur tangan atas segala sesuatunya, sehingga Tuhan, Indonesia tetap aman, tetap sejahtera, sekalipun dalam masa pemilihan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan doa-doa kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang sudah diberkati bersama-sama kita berkata, amin, amin. Silakan Tuhan.